Puji Tuhan, selamat datang, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita mengangkat pujian yang mengatakan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Haleluya, haleluya. Menghitung hari-hari
masih ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami perbuatan tangan-Mu. Haleluya, ampuni kami yang seringkali Tuhan terkadang tidak setia Tuhan, tapi sungguh Engkau ajaib. Engkau tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Engkau tetap setia, Engkau tetap mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di saat kami menaikkan pujian kami, ucapan syukur kami, kiranya Engkau melayakkan kami. Kami menyadari Tuhan, kami menghampiri Engkau Allah yang suci, Allah yang kudus, Allah yang mulia. Sebab kelayakan kami Tuhan, layakan kami untuk menikmati hadirat-Mu. Oh haleluya, haleluya. Urapi setiap kami yang tayang Engkau, urapi setiap kami yang hadir Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mendengar lebih dari apa yang kita doakan. Ada haleluya? Dan Dia menjawab lebih dari apa yang kita harapkan. Amin. Kita masih memuji nama Tuhan. Kita sambung dengan pujian dan katakan, Yesus ajaib, Tuhan itu ajaib. Tuhanku
tempat ini lagi, karena kami rindu menyenangkan hati Tuhan, karena kebaikan-Mu sudah terlalu banyak Engkau berikan dalam hidup kami. Kami ingin menghormati, menghargai Engkau melalui kehadiran kami, melalui pujian dan penyembahan kami. Dan kami yakin apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan itu sudah diperhatikan oleh Tuhan dan Tuhan memberkatinya. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berbicara lagi bagi kami semua, urapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Urapi kami semua yang hadir pada saat ini, agar benar-benar kami dapat menikmati dan merasakan ada kuasa di dalam kebenaran firman Allah yang kami dengar, sehingga dapat membentuk kehidupan kami, rohani kami lebih lagi, sehingga kami dapat menikmati kasih karunia Allah di dalam kami menjalani hidup percaya kami kepada Tuhan. Segala gangguan roh jahat kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus saja yang berkarya, yang berkuasa di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dengan ucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Puji Tuhan, saudara, kita akan kembali melihat kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita akan kembali belajar kebenaran firman Allah yang saya ambil di dalam Matius pasalnya yang ke-28 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Lembaga Alkitab mereka memberikan judul Kebangkitan Yesus. Biasanya saudara kita mendengarkan khotbah tentang kebangkitan Yesus itu pada hari Paskah. Tetapi kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, karena kita masih tetap berbicara tentang kealahan daripada Yesus Kristus, dan kita perlu memahaminya supaya kita kiranya diberikan pengertian untuk memahami kekuasaan Tuhan, kehebatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Karena ada teori-teori yang kita sudah pelajari, mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, apalagi bangkit dari antara orang mati. Tetapi kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan Dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, ini yang akan kita lihat saudara. Di dalam ayat-ayat ini saya akan bacakan dengan cepat. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat Ia berbaring. Ayat 7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya.
Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, saudara-saudara, berbicara tentang kebangkitan Yesus, tentu kita sudah banyak mendengarkannya. Tetapi kita akan kembali memperhatikan akan kebenaran firman Allah ini, agar supaya kita sekiranya bisa mendapatkan kembali rahasia yang baru di dalam kebenaran firman Allah ini. Kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat yang kita sudah baca, diawali dengan ada beberapa perempuan di dalam ayat yang pertama. Mereka ingin mengunjungi kubur Yesus. Dan di sana diungkapkan bahwa mereka ingin meminyaki, ya, mungkin supaya lebih awet, ya, diberi rempah-rempah yang bisa mengawetkan orang yang sudah meninggal. Di dalam ayat yang pertama dikatakan ada beberapa wanita di sana. Mana ayat yang pertama ini? Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Kita perhatikan bahwa apa yang menjadi tujuan mereka, motivasi daripada perempuan-perempuan ini adalah sesuatu yang sangat baik. Dan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan itu adalah merupakan hal yang tentu ingin memperhatikan keberadaan daripada Yesus. Dan perlu kita ketahui bahwa perempuan-perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang percaya kepada Yesus, bahwa Dia adalah Tuhan. Dan ini saudara-saudara tentu penting. Kenapa saya menekankan akan hal ini? Karena ada nanti yang akan kita lihat bahwa ada yang tidak akan percaya tentang kebangkitan Yesus. Walaupun saudara-saudara mereka menyaksikan sendiri, mereka melihat sendiri satu kenyataan bahwa Yesus bangkit daripada orang mati. Nah, ada dua hal yang akan kita perhatikan di sini, saudara-saudara, di mana ada motivasi yang benar dan juga ada motivasi yang sama, yang semuanya tentu ada yang mengawalinya, ada yang mendahuluinya. Dan kalau kita melihat, saudara-saudara, motivasi yang benar yang dilakukan oleh wanita-wanita ini adalah merupakan sesuatu yang bertujuan untuk memperhatikan Yesus. Walaupun mereka pemikiran mereka bahwa mereka memperhatikan Yesus walaupun sudah mati. Nah, kita akan melihat di sana satu kehebatan yang besar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan perempuan-perempuan ini. Jadi kalau punya motivasi yang benar, bukan hanya apa yang menjadi tujuan itu yang akan diperlihatkan oleh Allah, tetapi Allah akan memperlihatkan lebih besar dari apa yang menjadi rencana daripada perempuan-perempuan ini. Ya. Lalu ayatnya yang kedua, apa yang dikatakan di sana? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Ini adalah sesuatu yang saya katakan tadi, sesuatu yang besar itu akan diperlihatkan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan, karena mempunyai tujuan yang baik. Ada haleluya, saudara. Terjadi gempa
begitu hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Ini sesuatu yang luar biasa, yang tidak dalam rencana daripada perempuan-perempuan ini, tetapi ini dinyatakan oleh Allah kepada mereka. Lebih daripada itu lagi, saudara, kalau kita lanjut di dalam pembacaan kita ayat yang ketiga, apa yang dikatakan oleh malaikat itu? Wajahnya bagaikan kira dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Sebelum kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada perempuan-perempuan ini, kita melihat saudara-saudara, ini diawali dengan dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Nah, ini yang saya katakan tadi, saudara-saudara, ada dua motivasi yang diperlihatkan di dalam kisah ini, motivasi yang benar dan motivasi yang salah. Dan setiap motivasi itu pasti ada pendahuluannya. Nah, kita melihat saudara-saudara bahwa penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Sebelumnya saudara-saudara, di dalam Matius pasalnya yang ke-27, mulai ayat yang ke-62 sampai ayatnya yang ke-66, kita lihat di sana ada satu rencana. Siapa yang merencanakan? Yang kalau kita melihat bahwa mereka ini mempunyai motivasi yang salah, ya. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Ayatnya yang ke-63. Dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit." Jadi mereka menganggap bahwa Yesus itu penyesat, karena mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi imam-imam ini dan ahli Taurat, orang Farisi, mereka tidak percaya kepada Tuhan, kepada Yesus. Ayatnya yang karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk dan akibatnya daripada yang pertama. Jadi kita perhatikan saudara, orang yang mempunyai motivasi yang salah, ini kita melihat bahwa mereka mempunyai rancangan yang kelihatannya begitu rapi, sistematis, ya. Jadi saudara-saudara, ini nanti kita akan melihat. Saya ingin kembalikan kepada kita nanti sebentar bahwa betapa pentingnya untuk kita mempunyai motivasi yang benar di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, amin saudara. Haleluya. Sebab kalau kita melihat motivasi daripada imam-imam dan orang-orang Farisi di sini, mereka mempunyai motivasi yang salah. Sehingga orang yang mempunyai motivasi yang salah akan merencanakan dan akan menghalalkan segala cara. Nah, itu nanti kita perlu perhatikan. Walaupun salah, dia akan halalkan, ya. Ayatnya yang ke-65. Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Nah, itu yang kita baca tadi, ya. Penjaga-penjaga merasa takut, mereka seperti orang mati. Ya, ini akibat yang direncanakan
dengan rencana yang tidak baik. 66. Ayat 66. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Nah, kalau kita membaca di dalam ayat yang kita baca tadi, saudara-saudara, tentang orang-orang yang menjaga di dalam ayat 4 pasal 28, pasal 28 ayat 4. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ketakutan di sini bukan seperti takut yang dialami oleh perempuan-perempuan. Ya, takutnya perempuan-perempuan ini pada waktu malaikat itu muncul kepada mereka, rasa takut mereka itu adalah rasa takut menghormati, menghargai kehadiran malaikat itu. Dan kemudian kalau kita lanjut di dalam ayat yang lain, saudara-saudara, yang saya katakan tadi, orang yang merencanakan sesuatu yang tidak baik, dia akan menghalalkan segala cara. Ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Pasal 28. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Perhatikan saudara-saudara ya. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi saudara-saudara, orang yang merencanakan sesuatu yang tidak baik, dia akan terus melakukan sesuatu yang sebenarnya itu salah, tetapi karena sudah tangguh, dia akan terus melakukan sesuatu yang salah itu. Dia akan pertahankan, ya. Dan sudah berunding, tua-tua mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Jadi saudara-saudara, setelah mereka diberitahukan kepada penjaga-penjaga ini memberitahukan kepada imam-imam bahwa Yesus sudah bangkit. Jadi tidak dicuri loh saudara. Seperti yang dikatakan oleh imam-imam. Takutnya nanti dicuri lalu mereka bilang bangkit. Tetapi penjaga-penjaga ini melihat bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Lalu mereka memberitahukan kepada imam-imam yang sudah merencanakan sesuatu yang tidak baik ini. Nah, saya katakan tadi bahwa orang yang merencanakan sesuatu yang tidak baik, karena itu sudah menjadi kebiasaan orang itu, dia akan menghalalkan berbagai macam cara. Dengan apapun dia akan halalkan, sebab dia ingin menyembunyikan kekurangannya. Nah ini saudara-saudara, makanya kebiasaan yang tidak baik pada saat ini kalau masih ada, berhenti. Amin. Ada haleluya saudara. Sebab kalau itu kebiasaan yang tidak baik, nanti sebentar kita lihat saudara-saudara, kalau dia kan menyogok, memberikan uang, sejumlah uang kepada penjaga-penjaga, itu sudah nggak baik. Nah, apalagi yang dikatakan di dalam ayat yang ke-13? Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Apa yang terjadi di situ, saudara? Mereka disuruh apa? Berbohong. Berbohong itu, yang suka bohong itu
Bapaknya siapa? Iblis. Hah? Iblis. Iblis. Siapa? Iblis. 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 Nah, ini turunan yang dilakukan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis, itu jatuh kepada mereka yang punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, punya kebiasaan-kebiasaan yang salah, punya motivasi yang salah. Dia akan sekali lagi, dia akan mencari jalan sekalipun dia akan berbohong. Itu yang dilakukan. Dia ajarkan kepada orang lain. Imam loh ini, saudara. Mereka mengerti firman. Mereka tahu kebenaran. Tetapi karena mereka sudah mempunyai motivasi yang salah, jadi mereka gengsi dong. Nanti kalau mereka sudah bilang kepada pimpinan mereka, pemerintah, bahwa nanti takutnya dicuri, nah mereka gengsi. Nah, seringkali gengsi ini, saudara, disalahgunakan. Tapi di sini tidak ada. Haleluya, saudara. Mencari kebenaran itu lebih mulia dibandingkan dengan gengsi. Mempertahankan keangkuhannya, mempertahankan kebenaran sendiri, padahal sudah salah sebenarnya. Oh, saya nggak salah, padahal sudah salah. Selalu bertahan, tidak pernah mengakui akan kesalahannya. Nah, itu saudara-saudara yang diperlihatkan oleh imam-imam di sini. Ya, malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi, saudara-saudara, seringkali kan orang berkata, bohong demi kebaikan. Mana ada bohong demi kebaikan, saudara? Ada nggak, saudara, di Alkitab bohong demi kebaikan? Yang ada itu di dalam Matius 5 ayat 37, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Coba lihat dulu ayatnya. Matius 5 ayat yang 37. Jika ya, baca sama-sama deh. 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Saudara-saudara yang berdagang, jangan bilang saudara modalnya 5.000 lalu bilang modalnya kan 10.000. Itu sudah melanggar firman. Haleluya, saudara. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tapi mudah-mudahan tidak ada yang bertanya, modalnya sih berapa? Ya, karena seringkali kan namanya orang berdagang, saudara, pakai ilmu ekonomi. Modal yang sekecil-kecilnya mengharapkan untung yang sebesar-besarnya. Modalnya 5.000, mau jual 100.000. Ada ya, saudara ya. Nah, kita lihat saudara-saudara, kita kembali di Matius pasalnya yang ke-28 tadi, ayat yang ke-13 kita sudah baca, ayat yang ke-14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ini banyak yang dipakai oleh siapapun, saudara-saudara, karena memakai backingan. Oh, backingan saya kuat, nggak apa-apa, bohong nggak apa-apa. Dan ini satu cermin orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Ini kan mereka tidak percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah. Jadi saudara-saudara,
tinggalkan itu kalau itu masih ada. Sebab kalau itu masih ada kepada kita, berarti itu melambangkan, menggambarkan bahwa kita juga bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Betul ya saudara ya? Alhamdulillah ya saudara. Ada yang masih suka bohong? Ada yang suka nyogok? Ada banyak kejatuhan-kejatuhan yang akan terjadi, dan sementara terjadi itu karena materi. Di sini dipakai adalah duit, uang, sejumlah uang. Mereka berikan kepada saudara-saudara ini, saudara-saudara. Jadi mereka sekali lagi menghalalkan berbagai macam cara demi kebaikan mereka, supaya mereka menganggapkan supaya mereka terlindung, tidak disalahkan. Ayat yang ke-15. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang, sampai pada waktu peristiwa itu, saudara-saudara, itu tersiar bahwa murid-muridnya mencuri mayat daripada Yesus. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah bangkit. Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu paham-paham ini, saudara, yang tertanam kepada orang Yahudi. Ya. Tetapi ada juga yang percaya. Ada juga yang mengikut Yesus. Ada juga yang melakukan akan kehendak Tuhan. Nah, kita teruskan saudara dengan apa yang dikatakan oleh malaikat kepada perempuan-perempuan di dalam ayatnya yang kelima. Ayat yang kelima, pasal 28. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Malaikat itu memberitahukan kepada perempuan-perempuan bahwa mereka mencari Yesus yang disalibkan itu. Ayatnya yang ke-6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dia mengajak untuk melihat tempat di mana Yesus dibaringkan, ya, di dalam kuburan itu. Jadi kuburan pada waktu itu seperti goa, lalu kemudian ditutupi dengan batu yang besar. Yang tadi setelah gempa itu batu tergeser, lalu kemudian malaikat itu berada di atas batu. Ya, lalu kemudian malaikat itu mengajak lihat tempat Yesus dikuburkan. Ya, lalu kemudian di dalam ayatnya yang ke-7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi berita tentang kebangkitan ini, saudara, kalau kita melihat bahwa perempuan-perempuan ini juga adalah gambaran gereja Tuhan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan wajiblah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, tidak terkecuali. Amin, saudara. Karena ada yang beranggapan bahwa itu kan tugasnya pendeta, itu kan tugasnya pelayan. Tetapi semua orang yang percaya kepada Tuhan, tidak terkecuali. Karena ini perempuan-perempuan ini mewakili orang yang percaya kepada Tuhan. Kenapa Yesus atau kebangkitan itu tidak diberitahukan terlebih dahulu kepada murid-muridnya, kepada murid-murid Yesus? Nah, ini memberikan satu pengertian bahwa orang yang
dia memberitahukan tentang kebenaran firman Allah kepada siapa saja. Nah, ini kan disuruh oleh malaikat, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Amin, saudara. Katakan, beritahukan kepada orang lain, beritahukan kepada murid-murid. Ada keistimewaan, saudara, bagi perempuan. Ini kenapa didahului dengan perempuan, dan kenapa juga saudara yang pertama itu diberitakan oleh malaikat. Kenapa tidak langsung Yesus? Ingat pada minggu yang lalu kita belajar tentang Yesus berjalan di atas air. Saudara ingat ya? Ingat ya saudara? Yesus berjalan di atas air. Pada waktu murid-murid mereka melihat Yesus, karena mereka diombang-ambingkan oleh ombak dan gelombang yang dibawa oleh angin, mereka bilang, Yesus itu siapa? Hantu. Jadi kemungkinan saudara, kenapa tidak diberitahukan pertama kepada murid-muridnya? Atau kalau Yesus langsung yang muncul, apalagi kan mereka tahu sudah mati. Jangan-jangan saudara mereka langsung lari. Kalau di tengah danau mereka nggak kemana-mana, mereka hanya tinggal ketakutan. Mau lari di mana mereka? Mau lompat ke danau yang dalam mungkin puluhan meter, mati mereka. Tetapi sekarang Yesus dikubur di darat. Kalau seandainya ini pemikiran saya, saudara ya. Kalau seandainya, karena mengambil contoh yang minggu kemarin itu kita dengar firman. Kalau seandainya dia perlihatkan langsung kepada murid-muridnya yang notabene laki-laki semua, saya yakin mereka lari tunggang langgang. Karena Yesus aja kelihatan dari jarak jauh, mereka bilang bahwa dia itu hantu. Untunglah mereka ada di danau, sehingga mereka tinggal ketakutan di atas perahu. Mau lari kemana mereka? Tapi sekarang di darat, saudara, pasti mereka lari. Apalagi Yesus secara langsung saya datang. Hai murid-murid, lari mereka. Nah, wanita saudara punya keistimewaan. Kalau laki-laki kan banyak pakai pikiran, akalnya. Kalau perempuan suka pakai apa? Perasaan. Jadi saudara-saudara itu mempunyai satu keistimewaan, sehingga pada waktu malaikat datang tampil memperlihatkan diri di hadapan perempuan ini, mereka nggak lari. Mereka pakai perasaan, wah ini malaikat, ini utusan Tuhan, dan benar-benar dia adalah utusan Tuhan untuk memberitahukan tentang kabar yang luar biasa kepada perempuan-perempuan ini. Jadi saudara-saudara, perempuan-perempuan sebenarnya adalah perempuan-perempuan yang hebat. Perempuan-perempuan di sini adalah perempuan-perempuan yang hebat. Tidak ada haleluya atau amin gitu ya. Udah dipuji juga. Perempuan-perempuan di sini adalah perempuan-perempuan yang hebat. Di sini dulu baru amin yang kencang gitu. Saudara punya keistimewaan, itulah sebabnya saudara-saudara yang banyak kali saudara-saudara gampang terpengaruh dengan hal yang negatif sebenarnya laki-laki. Perempuan itu kuat sebenarnya. Dan itu akan terbentuk saudara-saudara, motivasi yang baik ini, motivasi yang benar ini
saudara-saudara. Kalau tadi diawali oleh motivasi yang jelek, saudara-saudara, maka yang rentetan itu, jalurnya itu, jalannya itu, relnya itu, seterusnya itu pasti akan jelek. Karena sudah punya rencana yang jelek. Di sini tidak ada rencana yang seperti rencana mereka ya, yang jelek, yang dipikirkan jelek aja. Ini sudah tahun baru yang diingat tahun yang lama aja. Udah puluhan tahun lalu kesalahan orang diingat lagi. Sekarang mungkin udah dia lebih hebat dan luar biasa dipakai Tuhan, masih tetap ingat kesalahan yang dulu-dulu. Itu yang tertanam, seringkali itu. Kalau itu tertanam di dalam kehidupan kita, engkau menjalankan program dari imam-imam ini, itu salah. Mari kita punya pemikiran, mari kita punya motivasi sama seperti wanita-wanita ini. Mereka mempunyai tujuan yang baik untuk merempah-rempah Yesus, meminyaki Yesus. Dan akibatnya luar biasa, saudara-saudara. Ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan apa? Sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk beritahukannya kepada murid-murid Yesus. Jadi orang yang punya motivasi yang benar bukan hanya melihat atau merasakan atau mengalami apa yang dia rencanakan, Tuhan akan memberikan lebih besar daripada itu. Kan ada ayat yang mengatakan Tuhan akan memberikan lebih dari apa yang kita doakan. Betul? Haleluya, saudara. Tuhan akan memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah muncul di dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan kepada orang yang percaya kepada Dia. Dan kiranya itu menjadi bahagian kita. Kita lihat di sini, saudara-saudara, orang yang punya motivasi yang baik, orang yang punya motivasi yang benar, dia dikatakan mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut. Jadi sekali lagi, takut di sini bukan takut fobia ya, takut popos, takut yang berkelebihan, takut yang negatif, tetapi takut yang positif. Takut karena rasa hormat kepada Tuhan, sehingga membuat mereka bersukacita yang besar. Berarti sukacita juga ada tingkatannya, saudara ya. Ada sukacita yang kecil, ada sukacita yang besar, bahkan ada sukacita yang sangat besar. Tinggal kita yang mau memilihnya. Bahkan ada yang tidak bersukacita. Ada kan, saudara? Ada nggak? Di sini ada yang tidak bersukacita? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan kepada kita pada saat ini melalui apa yang diperlihatkan oleh wanita-wanita ini. Kita kembalikan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, di dalam percaya kita, dalam pelayanan kita kepada Tuhan. Mari kita mau melakukan itu semua dengan motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Sebab yang tahu hati kita kan siapa, saudara? Siapa? Teman di sebelah kiri kanan, muka belakang. Tahu sih, cuma sedikit aja. Pasti tahu lah. Saya juga biar sedikit-sedikit tahu dari sifat-sifat saudara, tapi tidak semua. Yang tahu semua itu adalah Tuhan Yesus. Yang tahu saudara bersungguh-sungguh siapa? Yang tahu saudara mempunyai motivasi yang benar siapa? Hah? Saya cuma lihat dari muka saudara. Walaupun ada pertanyaan kayaknya ini belum sungguh-sungguh,
masih ragu-ragu. Ada juga sih yang kelihatan sungguh-sungguh, betul-betul sungguh-sungguh. Amin. Haleluya saudara. Jadi di sini kita harus memperlihatkan, karena di hadapan Tuhan kita melakukan akan segala sesuatu. Saya ingin melihat di dalam Efesus. Efesus pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Apa yang dikatakan di sana? Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus. Nah, kita baca sama-sama deh ya. 2, 3. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kita ini diawali tentang ketaatan orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, tuan kepada hamba, dan lain sebagainya. Berarti kan itu kalau kita lihat ini juga bisa berbicara tentang aktivitas kita di luar sana. Di pekerjaan kah, di keluarga kah, di mana saja kita berada. Entahkah kita berbicara kepada siapa. Jadi apapun yang kita lakukan semata-mata seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga kalau kita lakukan, kalau kita berbicara kepada siapapun karena dasarnya untuk Tuhan, pasti tidak ada kebohongan di sana. Kalau di gereja kan saudara, mana ada yang ada kebohongan? Tidak ada di dalam gereja. Betul apa betul saudara? Tapi kalau di luar sana siapa yang tahu? Hanya saudara dan Tuhan yang tahu kan? Betul nggak saudara? Tetapi Tuhan ingin mengajar dimanapun kita berada, kepada siapapun kita berhadapan. Jangan kita memakai apa yang dilakukan oleh imam-imam tadi dan orang Farisi. Berbohong, tidak dilihat sama bapak gembala ini, nggak dilihat sama sesama orang percaya ini, nggak apa-apa lah, bohong aja nggak apa-apa. Tapi di sini sih nggak ada sih, muka-mukanya semua patuh kepada firman Tuhan. Haleluya saudara. Karena Tuhan juga akan menilai saudara. Di sini diungkapkan bahwa jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus. Jadi kita ini dikatakan hamba-hamba Kristus, yang bukan hanya di dalam ibadah, di dalam gereja kita kelihatan hamba, tetapi di luar sana juga diajar agar supaya kita tetap menjadi hamba. Karena kita adalah hamba Kristus, dikatakan yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya sebagai orang-orang yang seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi siapapun juga saudara, di dalam pekerjaan seolah-olah engkau melayani Tuhan, di dalam usaha seolah-olah engkau melayani Tuhan, sehingga tidak ada celah dari kuasa kegelapan, dari panah api si jahat. Bagi teringat saudara ya, dia tidak ada kesempatan untuk mencari celah di mana kelemahan orang percaya. Sebab
Sebab dia begitu giat untuk mencari kelemahan orang percaya, di mana dia lihat kelemahan dia masuk. Bagaikan panah api yang akan bukan kalau sudah lihat kelemahannya itu dia akan bakar semua. Akan menjalar ke seluruh hidup orang itu. Jadi kita harus perhatikan saudara-saudara, apapun yang kita lakukan, kita harus mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kembali di Matius tadi saudara, Matius 28. Tadi ayatnya yang ke-8, sekarang ayatnya yang ke-9. Jadi bukan hanya malaikat saja yang memberitahukan, tetapi Yesus sendiri. Sekarang di dalam ayat ini dikatakan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka, dengan perempuan-perempuan tadi, dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Puji Tuhan. Jadi ini diteguhkan lagi oleh kehadiran Yesus kepada perempuan-perempuan ini. Peneguhan itu adalah dari Tuhan. Dia melakukan segala perkara, kebutuhan-kebutuhan dari setiap orang yang percaya itu diketahui oleh Tuhan. Bisa saja saudara-saudara, mereka masih ada keraguan pada waktu malaikat itu berbicara, tetapi ini diteguhkan lagi oleh Yesus sendiri. Di tengah jalan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ini juga saudara-saudara memberikan satu pemahaman bahwa sebelum menyampaikan hal ini kepada murid-murid, mereka datang dulu berdoa. Ya, dikatakan mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ada di dalam penyembahan itu pasti ada doa yang mereka berikan, yang mereka sampaikan. Jadi kembali saya ingatkan saudara, dalam segala perkara, apapun yang kita kerjakan, dimanapun kita pergi dan berada, landaskan itu semua di dalam doa kepada Tuhan. Sekecil apapun saudara, doakan. Karena doa adalah sesuatu yang dapat menjadi perisai supaya kita tidak ada memberikan atau tidak memberi kesempatan kepada iblis. Karena kalau kita sudah berdoakan kepada Tuhan, kita berarti percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang melindungi kita, Dia memberkati kita, yang memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kita. Sehingga dalam segala perkara, apapun yang kita lakukan, kita tidak akan salah melangkah. Sebab kenapa? Kita sudah serahkan kepada Tuhan. Hal-hal yang ingin menghalangi, karena kita merasa dan kita tahu bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu Maha Kuasa, tidak bisa ditandingi oleh kekuatan manapun. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, siapa yang menjadi lawan kita kalau Allah di pihak kita? Tidak ada yang dapat melawan kita. Sebab kenapa? Kita dibentengi, kita dikuasai, kita dilindungi oleh kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menikmati sukacita yang besar. Puji Tuhan. Ayat yang terakhir dalam ayat yang ke-10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Tadi malaikat katakan, beritahukanlah kepada murid-murid Yesus. Pada waktu bertemu dengan Yesus semakin luas lagi saudara-saudara.
beritahukanlah kepada saudara-saudaraku. Jadi udah semakin luas. Beritahukan kepada semua orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan kalau kita membaca akan ayat-ayat selanjutnya, maka di situ Yesus memberikan mengungkapkan bahwa semua kuasa itu sudah diberikan kepadanya. Dan kuasa itu diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menyertai orang yang percaya sampai kesudahan alam. Artinya apa, saudara-saudara? Dikatakan, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Kalau ini kan masih dibatasi. Malaikat katakan, beritahukan kepada murid-murid Yesus. Yesus katakan kepada perempuan-perempuan ini, beritahukan kepada saudara-saudaraku. Sudah semakin luas. Tetapi masih ada seperti misalnya saudara-saudaraku masih berbicara mungkin khusus untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi pada waktu Yesus bertemu dengan murid-murid, Yesus berkata kepada mereka, pergilah, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Dan aku akan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Jadi kita bisa menjadi berkat kepada orang yang belum percaya kepada Tuhan. Jadi kita harus didahului dengan apa tadi? Motivasi yang benar. Jadi kita berjalan dalam dunia ini cuma dua motivasi. Motivasi yang benar dengan motivasi yang salah. Dan kita sudah lihat contoh motivasi yang benar yang mana, motivasi yang salah yang mana. Akibatnya apa kalau motivasi yang benar? Akibatnya apa kalau motivasi yang salah? Dan itu akan kita alami. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sekali lagi saya ingatkan, di dalam kita beribadah kepada Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, biar kita mempunyai motivasi yang benar di hadapan Tuhan. Kalau di luar sana juga kita berbicara kepada orang lain, kita diinginkan supaya kita melayani Tuhan, menghormati Tuhan, melakukan aturan Tuhan, seolah-olah kita menjalankan perintah Tuhan, melakukan kebenaran firman Allah, walaupun di luar sana, bukan di dalam ibadah, apalagi di dalam ibadah. Jadi motivasi yang benar ini harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, supaya langkah hidup kita, janji-janji Tuhan itu pasti dia akan genapi dalam kehidupan kita. Dia akan berkati kita, dia akan melindungi kita, dan dia akan mengangkat kita. Bukan hanya orang jadi karyawan aja, jadi pekerja biasa aja sudah sangat senang. Tapi Tuhan lebih dari itu dia janjikan kepada orang percaya, bukan menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Engkau akan naik dan bukan turun. Amin. Dan proses Tuhan memang pasti terjadi. Tetapi kalau dilandasi dengan kesungguhan di dalam Tuhan, percayalah kita punya masa depan yang penuh dengan harapan. Dan janji Tuhan pasti dia akan genapi buat kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sini. Yesus kemuliaan memulihkan hati. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Yesus kemuliaan. Yesus
motivasi kita kepada Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan, pelayanan kita terhadap Tuhan. Kalau benar, maka itu akan berguna kepada Tuhan. Kita minta biar Tuhan mampukan kita untuk selalu memperbaiki hidup kita, memperbaharui keinginan-keinginan kita di hadapan Tuhan dengan benar, agar benar-benar hidup rohani kita bertumbuh, hidup rohani kita semakin kuat di dalam Tuhan, hidup rohani kita menyenangkan hati Tuhan. Dan kita percaya kalau motivasi kita benar dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan luar biasa. Kembali kepada diri kita, biar kita introspeksi masing-masing, supaya benar-benar kita memperbaiki hidup kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian ini satu kali lagi. Nanti saya minta Bapak Oki maju ke depan untuk berdoa. Segala puji dan pujianmu hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di Terpujilah Engkau, Tuhan Yesus. Kami diingatkan kembali Tuhan untuk kami di pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Kami datang diingatkan oleh Engkau. Betapa baiknya Engkau ya Tuhan Yesus. Kalau kami selama ini ya Tuhan kurang berdoa kepada Engkau, itu kami yakini ya Tuhan Yesus. Baru saja kami ingatkan Tuhan, kami bisa bertindak apapun, Engkau menyuruh kami berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar di pagi hari ini Tuhan, kami yang datang semuanya ya Tuhan Yesus, kami datang dengan ucapan syukur. Kalau selama ini doa-doa kami berserah. Kami yang selalu berkunjung ke Engkau. Tidak lama lagi Tuhan Engkau akan menjawabkan. Di tahun 2023 ini Tuhan Yesus, kami ingin setia lagi kepada Engkau. Lebih lagi Tuhan Yesus, yang kami tahu kasih dan anugerah kami sampai saat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami ingin berdoa buat saudara kami ya Tuhan Yesus. Kami yang datang ini ya Tuhan, membawa segala sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tarik, Engkau cabut sebenarnya apapun ya Tuhan Yesus. Engkau bukan kami yang sehat ya Tuhan. Biar selalu menyembah pada saja ya Tuhan Yesus. Engkau itu Allah yang baik dan kasih dan anugerah Tuhan dialami yang menunjukkan kami ya Tuhan Yesus. Biar kami yang datang pada hari ini kami rasakan ada saudara kami ya Tuhan Yesus yang membawa seperti hati Tuhan. Biar nanti kami keluar di gerejamu ini Tuhan Yesus, kami mohon dan syukur dan kami setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Gembala kami. Berikan ya Tuhan untuk yang sehat, di mana mereka akan melayani dengan Tuhan sehat ya Tuhan Yesus. Itu ya Tuhan, kemudian yang dari Engkau saja. Istri dan anak-anak itu ya Tuhan, dari Tuhan Yesus, Engkau berkati ya Tuhan, kecukup segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akhiri ibadah ini. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan doa Yahweh. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya
kasih, kami yakin bahwa Engkau sudah menyertai dan memberkati ibadah kami pada saat ini. Hamba-hambamu, anak-anakmu yang sudah melayani, semuanya diberkati oleh Tuhan. Korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, semuanya diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan lagi ke dalam tangan Tuhan buat semua aktivitas kami. Bapa, Engkau yang sudah mempercayakan kami untuk melakukan segala sesuatu, dan kami percaya bahwa Engkau pasti akan menolong kami, memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami dapat mampu menjalankan semua yang Tuhan percayakan. Dan di dalamnya kami yakin pasti Engkau memberkati. Saudara-saudara kami, keluarga jemaat yang tidak bersama dengan kami, Bapa, kalau mereka dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada, Tuhan lawati mereka pada saat ini. Kiranya tangan Tuhan bisa menyembuhkan mereka, menyatakan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh dipulihkan oleh biru Yesus. Haleluya. Dan Engkau ditinggikan, dimuliakan di dalamnya. Bangsa, negara, pemerintah Indonesia juga kami percaya bahwa Tuhan pasti memberkati dan menyertai, bahkan memulihkan bangsa kami ini, menyelamatkan bangsa kami ini. Pemerintah diberikan hikmat agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan kembali pulang. Serta dalam perjalanan kami jauhkan, hindarkan hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapak. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita semua, mulai pada saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita.